Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairuddin Lubis dalam materi baca tulis Al-Quran. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat dan dia termasuk surat Madaniyah. Baik, langsung saja kita akan membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita akan mengupas tentang hukum tajwid pada surat Al-Falaq dari ayat 1 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 5. Pada ayat pertama kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini ada waw sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Apabila ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Hukum bacaannya disebut mad tabi'i. Kemudian selanjutnya birabbil falaq. Ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Nah, alif lam bila bertemu dengan huruf fa, maka alif lamnya ini dibaca al, dan huruf fa-nya juga terbaca jelas. Al dan fa-nya dibaca jelas. Maka hukum bacaannya disebut izhar qamariyah, yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan huruf fa, izhar qamariyah. Selanjutnya kita di akhir ayat pertama kita membaca birabbil falaq. Ada pantulan atau getaran pada huruf qaf. Hukum bacaannya disebut qalqalah kubra. Qalqalah kubra, qalqalah besar. Kenapa? Karena huruf qaf ini pantulannya atau getarannya terdengar ketara sekali atau jelas sekali. Baik, ayat kedua kita baca min syarri ma khalaq. Min syarri, ada nun sukun bertemu dengan shin. Apabila nun sukun bertemu dengan shin, maka kita membaca dengan samar huruf nun dan shinnya. Min sya, dengan cara mendengung. Hukum bacaannya disebut ikhfa haqiqi. Min syarri ma khalaq. Ma, ada fathah bertemu dengan alif yang berharokat sukun. Meskipun di sini tidak ditulis harokat sukunnya, tetap alif ini adalah alif mati. Apabila ada fathah bertemu dengan alif berharokat sukun atau alif mati, maka dibaca panjang 2 harokat. Hukum bacanya disebut mad tabi'i. Khalaqa. Khalaq sama seperti ayat pertama tadi, falaq, khalaq. Hukum bacaannya disebut qalqalah kubra. Kita lanjut ke ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, nun sukun bertemu dengan shin, ikhfa hakiki. Dibaca samar dan didengungkan selama 2 harokat. Ghasiqin, gha, fathah bertemu dengan alif sukun, mad tabi'i. Siqin i, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ini adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Ya, bukan huruf alif.
Karena dia berharokat maka disebut huruf hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah, tanwinnya dibaca jelas, hamzahnya dibaca jelas. Hukum bacaannya adalah izhar halqi. Idza dza fathah bertemu dengan alif sukun mad tabi'i. Wa qab, ba-nya dibaca bergetar atau ada pantulan, disebut qalqalah kubra, sama seperti huruf qaf di ayat pertama dan di ayat kedua. Kita lanjut ke ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, min sya, nun sukun bertemu dengan shin, dibaca samar nunnya dan shinnya, kemudian didengungkan sepanjang 2 harakat. Hukum bacanya ikhfa hakiki. Syarrin naffa, baik di sini ada alif lam bertemu dengan nun. Alif lamnya tidak dibaca al, tapi langsung dimasukkan ke huruf nun. Ya, dimasukkan itu bahasa Arabnya adalah idgham. Maka hukum bacanya adalah idgham syamsiyah. Naffa, fa dibaca panjang. Meskipun harokatnya yang panjang ini berupa harokat atau fathah tegak seperti ini, hukum bacaannya tetap disebut mad tabi'i. Karena aslinya adalah fa ini fathah biasa bertemu dengan alif sukun. Saat pun demikian, mad tabi'i. Fil 'uqad, alif lam bertemu dengan ain. Alif lam bertemu dengan ain, alif lamnya dibaca al, jelas. Ainnya juga dibaca jelas. Berarti izhar qamariyah. Uqad, dalnya bergetar atau ada pantulan di sini. Terdengar jelas. Hukum bacanya adalah qalqalah kubra. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Min sya, min sya, sama seperti sebelumnya, ini adalah ikhfa hakiki. Ha, fathah bertemu dengan alif sukun mad tabi'i. Sidin i, tanwin bertemu dengan hamzah, disebut izhar halqi. Idza, fathah bertemu dengan alif sukun. Alif sukun. Sekali lagi bedanya hamzah dengan alif adalah apabila hamzah itu berbunyi, apabila alif maka dia tidak berbunyi. Dza mad tabi'i. Hasad, dalnya ini disebut qalqalah kubra. Demikian surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat kelima kita sudah kupas semua hukum bacaan tajwidnya. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Falaq dan kita juga telah mengupas semua hukum tajwid yang ada di ayat 1 sampai ayat kelima surat Al-Falaq. Tidak sulit bukan? Baik. Jangan lupa kita hafal surat Al-Falaq. Kita baca dengan fasih sesuai dengan hukum tajwidnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.